Halo Talabers. Satu bulan lamanya kita menunggu titik terang dari tragedi yang menimpa Brigadir J. Satu bulan itu pula, jagat pemberitaan terus-menerus mengabarkan perkembangan terbaru tentang salah satu prahara terbesar di tubuh Kepolisian Republik Indonesia ini. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, rasanya satu persatu fakta siapa sebenarnya mengenai Irjen Verdi Sambo mulai terbuka. Namun, di antara banyaknya kejanggalan yang menyelimuti sosok perwira tinggi Polri ini, ada satu hal lagi yang hingga kini bagai hilang di telan bumi. Data mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Irjen Verdi Sambo hingga kini belum dapat ditemukan. Tapi siapa sangka, bahkan tanpa secarik dokumen itu pun publik harus tahu betapa glamornya kehidupan sang Jenderal Bintang 2 ini, termasuk dalam urusan kendaraan. Memang, secara garis keturunan, Verdi Sambo berasal dari keluarga yang bisa dibilang cukup mapan. Bagaimana tidak, sang ayah, Peter Sambo, juga merupakan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal Polisi, atau yang kini disebut Inspektur Jenderal Polisi dengan 2 bintang di pundaknya. Latar belakang keluarga sebagai abdi negara tersebut mengantarkan Verdi untuk kemudian mengenyam pendidikan kepolisian di Akpol. Tidak begitu sulit, tahun 1994 silam, pria kelahiran Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan 9 Februari 1973 ini berhasil menyelesaikan pendidikannya. Sebagai perwira baru, ia diletakkan sebagai Pamal Lemdiklat Polri sesaat setelah kelulusannya. Namun, karirnya baru terlihat mentereng setelah promosi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat menjadi Kapolres Purbalingga, Jawa Tengah pada tahun 2012 silam. Jabatan tersebut seakan menjadi batu loncatan yang sempurna bagi Verdi untuk terus merangkak naik ke jabatan-jabatan bergengsi lainnya. Benar saja, di tahun 2015, ia didapuk sebagai Wadireskrimum Polda Metro Jaya. Saat itu namanya turut melambung ketika sang atasan langsung, Kombes Krisna Murti, yang kala itu menjabat sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya, menangani kasus ledakan di Sarinah tahun 2016 silam. 3 tahun berselang dari kejadian menggemparkan itu, Verdi telah menduduki jabatan yang tak kalah bergengsi, yaitu Dirtipidum Bareskrim Polri. Memiliki kedekatan khusus, Verdi akhirnya dipromosikan sebagai Kadif Propam Polri sesaat setelah pengangkatan Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Banyak yang melempar suara bahwa kenaikan pangkat Verdi Sambo adalah salah satu yang tercepat. Bahkan, ia adalah perwira termuda yang memiliki 2 bintang di pundaknya saat ini di usia 48 tahun. Hanya butuh waktu kurang lebih 7 tahun bagi Verdi untuk melesat dari AKBP saat menjabat Kapolres Brebes hingga melompat 4 tingkat menjadi Inspektur Jenderal di jabatan Kadif Propam. Tentu kenaikan pangkat yang signifikan tersebut tak lepas dari rentetan kasus-kasus besar yang sempat ia tangani. Selain ledakan di Sarinah tahun 2016 lalu, Verdi juga menjadi garda terdepan saat kasus kopi sianida Jessica Wongso bergulir. Setelahnya, buronan kasus korupsi Joko Chandra juga berhasil ia pulangkan dari pelariannya. Terakhir, Verdi juga diketahui banyak memberikan keterangan soal kasus kebakaran di Gedung Kejagung tak lama setelah Joko Chandra kembali ke tanah air. Sayangnya, di puncak kegemilangan karirnya, kakinya justru terpeleset ke arus kasus keji yang kemungkinan akan menghancurkan seluruh karirnya yang ia rajut sejak puluhan tahun lalu. Belum selesai kegelisahan tentang misteri yang tersibat di antara para ajudannya, pertanyaan-pertanyaan lain soal sosoknya juga terus dipertanyakan. Termasuk soal harta kekayaan yang seolah-olah ditutupi selama drama ini bergulir. Namun bisa dilihat dari rekaman CCTV yang dihimpun dari berbagai lokasi sekaligus menjadi barang bukti kasus viral ini, diketahui Verdi memiliki beberapa unit mobil baik yang sedang terparkir rapi di rumahnya maupun yang tengah ia dan istri tunggangi.
Pertama, ada sebuah MPV super mewah dari Jepang, Lexus LM, yang ditenggarai ditumpang oleh sang istri Putri Chandrawati yang bertolak dari Magelang, Jawa Tengah menuju kediamannya di Duren 3, Jakarta Selatan. Sebagai mobil yang berbasiskan Toyota Alphard, tentu kemewahan tiada tara sudah menjadi hal yang mutlak di dalam ruangan kabinnya. Apalagi Lexus menyediakan varian 4-seater yang jauh lebih eksklusif dengan jok setara first class maskapai-maskapai terbaik dunia. Bukan hal yang mengherankan kalau bandrol mobil ini berkisar antara 2,9 hingga 3, miliar rupiah. Dari rombongan yang sama, terdapat satu unit Lexus RX generasi terbaru yang sama-sama berkelir hitam dengan LM tadi. SUV satu ini kerap dijadikan pilihan bagi taipan-taipan kelas atas yang bosan dengan brand-brand asal Eropa, tetapi tetap menginginkan aura glamor bercampur karya seni khas Lexus. Itu sebabnya merek mewah asal Jepang ini membandrol RX dengan nominal 1,5 miliar rupiah. Rekaman CCTV di rumah pribadinya juga memperlihatkan 2 unit mobil mewah yang terparkir rapi di garasinya. Masih dari Lexus, kali ini adalah crossover tanggung MX yang menjadi pilihannya. Bedanya, kali ini terlihat warna Ice Ecru atau silver keemasan menjadi warna yang dipilih setelah mobil-mobil lainnya berkelir gelap. Crossover satu ini menjanjikan kedinamisan dalam berkendara, ketangguhan ala SUV, serta kepraktisan lainnya yang menjadi satu. Tentu, semuanya dikemas dalam bahasa desain Lexus yang beda sendiri dibanding brand mobil-mobil mewah lainnya. MX sendiri dibanderol sekitar 1,35 miliar rupiah dalam kondisi baru. Harga tersebut 1 miliar lebih murah dibanding mobil di sebelahnya, yaitu sebuah Toyota Land Cruiser berwarna hitam. Meski bukan generasi terbaru, Land Cruiser tetap membawa citra gagah perkasa yang spesifik hanya dimiliki SUV-SUV besar macam ini. Terlebih lagi, Land Cruiser bukan cuma sekedar jual tampang, melainkan memang dapat diandalkan dalam medan off-road. Untuk memboyong semua kelebihan-kelebihan itu, siapapun yang berniat meminangnya minimal harus merogoh kocek 2,2 hingga 2,3 miliar rupiah untuk mobil ini. Terakhir, ada sebuah Lexus LX 570 yang kemungkinan merupakan kendaraan dinas yang disediakan oleh institusi kepolisian untuk menunjang tugas sehari-hari ayah 3 orang anak ini sebagai Kadif Propam. Sebagai informasi, mobil ini dihargai sekitar 3,5 miliar rupiah di pasar mobil baru. Bukan cuma kendaraan, hingga kini Ferdi diketahui memiliki 2 unit rumah pribadi yang masih satu lingkungan dengan rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Meski tidak diketahui luasan pastinya, yang jelas ini merupakan kumpulan hunian-hunian kelas elit yang harganya bisa menyentuh belasan miliar rupiah per unitnya.